Cerita tentang Samson sudah banyak diketahui oleh umum. Banyak versi bermunculan, mulai versi barat sampai lokal seperti Samson Betawi juga pernah dibuat. Yang menarik adalah kemiripan kisah tersebut dengan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang seorang nabi bernama Syam'un al-Ghazi. Film tentang Samson mengisahkan seorang yang kuat dan perkasa yang mampu mengalahkan semua orang. Namun karena diketahui kelemahannya di rambut, akhirnya ia bisa dikalahkan. Lalu benarkah cerita itu mirip dengan kisah yang diceritakan Nabi Muhammad? Dan apakah Syam'un al-Ghazi adalah seorang nabi? Yuk kita simak kisahnya. Dikisahkan bahwa Syam'un al-Ghazi adalah seorang nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Ia berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memiliki senjata yang sangat kuat dan unik. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Seperti nabi dan rasul lainnya, Nabi Syam'un juga dikaruniai mukjizat, yaitu dapat menggunakan besi dan dapat merobohkan istana. Atas izin Allah pula, Nabi Syam'un memiliki mukjizat lainnya. Ketika ia haus dan lapar, senjatanya tadi disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirun saat itu, yaitu Raja Israel. Sang raja merasa terancam dengan kehadiran Nabi Syam'un yang tidak bisa dikalahkan oleh para pasukannya. Akhirnya sang raja pun bersiasat untuk mencari kelemahan Nabi Syam'un. Ia pun mengumumkan, barang siapa yang dapat menangkap Nabi Syam'un akan mendapat hadiah berupa emas dan permata yang berlimpah. Istri Nabi Syam'un sendiri dikisahkan merupakan seorang kafir saat itu. Dan seperti layaknya wanita kebanyakan saat itu, ia sangat menyukai emas dan perhiasan. Mendengar hadiah yang dijanjikan, ia berniat menyerahkan Nabi Syam'un ke raja. Suatu ketika, ia mencari cara untuk mengetahui kelemahan Nabi Syam'un. Ia berusaha merayu dan membuat Nabi Syam'un menceritakan kelemahannya. Nabi Syam'un tidak menyadari bahwa ia akan dijebak oleh istrinya sendiri. Akhirnya ia memberitahu ke istrinya, jika ingin membuatnya tidak berdaya, maka ia harus diikat dengan potongan rambutnya sendiri. Sang istri pun yang akhirnya mengetahui kelemahan Nabi Syam'un, kemudian memotong rambut Nabi Syam'un yang panjang pada saat ia tidur. Kemudian diikatkan ke tangannya. Lalu ia membawanya ke hadapan raja karena tergiur oleh harta dan perhiasan yang ditawarkannya. Nabi Syam'un pun mendapatkan siksaan yang kejam dari sang raja. Kedua matanya dibutakan oleh sang raja, lalu dipertontonkan ke rakyatnya. Maka kemudian Nabi Syam'un berdoa kepada Allah, memohon ampunan dan bertaubat. Doa Nabi Syam'un dikabulkan. Kekuatannya pun kembali seperti semula. Kemudian ia merobohkan tiang istana yang mengakibatkan istana raja menjadi runtuh. Raja dan seluruh rakyatnya tewas tertimpa bangunan istana. Begitu juga istri dan para kerabat yang telah mengkhianatinya. Kemudian Nabi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Syam'un, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syam'un al-Ghazi." Mendengar itu, Rasulullah SAW tak langsung menjawab. Rasulullah baru menjawab setelah malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itulah yang kemudian dikenal dengan nama Lailatul Qadar. Lalu, bagaimana tentang kebenaran kisah Nabi Syam'un ini? Orang Islam mengimani keberadaan Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Namun, apakah namanya Syam'un? Tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis tentang itu. Yang ada hanya riwayat dari para ulama. Hadis tentang Nabi Syam'un termasuk pada golongan hadis yang keabsahannya atau kepalsuannya belum bisa dipastikan, karena belum didapati di dalam kitab-kitab hadis sahih. Berdasarkan beberapa keterangan dari ayat yang ada seputar kisah itu, tidak dijumpai informasi sahih mengenai Nabi Syam'un. Dan yang janggal adalah sumber kekuatannya ada di rambutnya. Artinya, jika rambutnya dicukur, maka dia menjadi lemah. Ini jelas suatu mitos. Bagaimana mungkin mukjizat seorang nabi bisa hilang gara-gara dicukur rambutnya? Wallahu a'lam bishawab.